Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan guru SMA Negeri 2 Cilengsi Kabupaten Bogor sebagai guru PAI. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 kami akan melakukan uji kinerja materi Godop menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan diri akhlak mahmudah di kelas 10 Merdeka 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya pelajarannya ya. Jadi tapi sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita berdoa dulu, kemudian kita hadir. Silakan, ada yang memimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk berdoa kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita zikir dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita melaksanakan sholat duha, doa dan kita berzikir, kita lanjut ya. Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Absen dulu Adam, Aisyah, Alfia, Amelia, Andini, Arfa, Aulia, Aurelia, Bayhaki, Hadir Pak. Batrisya, Hairul, Claudia, Fatah, satu lagi ya, biar fokus ya, fokus. Kalau Bapak bilang wahidun, tepuk sekali, tepuk. Wahidun, isnaini, talatatun, sifrun. Untuk nol, artinya nggak usah ditepuk. Ya, paham ya? Wahidun, isnaini, salatatun, wahidun, sifrun. Luar biasa. Tepuk tangan. Ingat ya. Ya baik. Kita ulang dulu ya. Tujuan dari materi ini seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Selain menganalisa manfaat menghindari sikap temperamental, yang kedua menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental. Nah, yang kedua ini yang mau kita bahas. Artinya kalian nanti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku temperamental atau marah. Nah, rata, jangan lupa. Ya. Jadi nanti kalian ini sudah dibentuk ya kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi pembelajaran hari ini itu kita pakai pembelajaran problem based learning, artinya pembelajaran yang memecahkan masalah problematika yang ada di kehidupan kita terkait dengan kemarahan. Dipadukan atau disinergisitaskan dengan pembelajaran
diferensiasi ya, pembelajaran berdasarkan minat dan bakat ya gitu. Jadi nanti kita akan belajar memadukan pembelajarannya itu berdasarkan gaya belajar kalian. Jadi nanti ada 3 penilaian terkait dengan diskusi ini ya. Yang pertama itu terkait dengan kejelasan dan kedalaman informasi ya. Nilainya dari 100, 75, 50 sampai 25 ya. Jadi jika kelompoknya memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, berarti nilainya sempurna 100 ya, yang pertama. Yang kedua, keaktifan dalam diskusi. Nah, jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, maka skornya sempurna. Dan yang terakhir, kejelasan dan kerapihan presentasi atau resume. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, maka skornya sempurna. Jadi ada 3 penilaian terkait dengan. Ada 3 kasus yang terkait dengan kemarahan. Nah, ini yang mau kita coba cari solusi pecahkan. Kalau kita kaji secara keagamaan Islam, ini ada beberapa hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi marah gitu ya. Nah, yang pertama kita mau bahas dalilnya ya. Apa dalil yang melatar belakangi yang berhubungan dengan kemarahan? Kemudian apa yang dilakukan Rasul kalau ada orang yang marah? Lalu dampak manfaatnya apa kalau kita bisa mengendalikan amarah? Nah, Bapak kita sudah buat kelompoknya. Ya. Jadi kelompok 1, kelompok auditori ya, itu cari dan nanti disajikan, sampaikan ayatnya, beberapa ayat dan hadis beserta dengan artinya pada teman-teman yang lain, ayat dan hadis yang berhubungan dengan kemarahan ya. Kemudian yang kelompok yang visual, kelompok kedua ya, apa yang dilakukan Rasulullah bila ada orang yang marah, kiatnya apa yang itu banyak hadisnya tuh, tinggal kalian poin per poin aja diambil, tapi dalam bentuk infografis ya. Nah, carilah ya, nanti kalian tampilkan dan kalian jelaskan. Terus yang terakhir kelompok kinestik. Nah, kelompok kinestik ini bermain peran ya. Carilah film-film pendek atau cerita-cerita pendek tentang kemarahan ya. Nanti kalian peragakan kembali ya, bermain peran. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 1, perwakilan dari membaca dalil Al-Quran. Di sini kami akan membacakan dalil mengenai marah di surat Al-Imran sama surat An-Nahl. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Melika Salsabila. Nama saya Keisha Aida Putri. Nama saya Adam Syarif Amasian. Nama saya Muhammad Yahya Aulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang kelima adalah perbanyak salat sunnah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ketahuilah sesungguhnya marah itu bara api dalam hati manusia. Tidaklah engkau melihat merahnya kedua matanya dan
tegangnya urat darah di lehernya. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah. Sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih terima kasih. Jadi tadi masuk ke tujuan mana tuh? Ya, berusaha untuk menghindari sikap temperamental. Ya, berarti ada implementasi di situ. Jadi kalau orang lagi marah, ya, ikutin tuh saran-saran yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa saja yang Rasulullah lakukan? Kalau salah satunya berdoa, ya. Berdoa. Kalau lagi marah tuh ingat Sang Pencipta, zikir, ya. Istighfar atau mengucapkan kalimat istighfar. Terus apa lagi? Perbanyak zikir, ya. Jadi yang keluar jadi kata-kata yang bagus gitu. Terus apa lagi? Jadi diam. Ya, kalau lagi marah ya lebih baik diam aja. Kalau kita sautin jadi makin jadi ya. Kita marah diamlah. Apa lagi? Berwudu. Ya, berwudu. Apa lagi? Mengubah posisi. Yang lagi diri ini lagi marah, duduk aja, duduk. Kalau duduk masih marah juga udah berbalik. Tiduran aja, itu lebih ini tuh, lebih rileks. Ya. Marahnya jadi agak reda. Ya, kalau lagi marah tuh ubah posisinya. Terus apa lagi? Nah, udah. Nah, tadi sholat kalau mau ya, sholat dulu. Ya, oke, terakhir kelompok 3. Kelompok 3 ini berarti bermain peran dia ya. Jadi mereka akan menampilkan satu cerita pendek terkait dengan kemarahan dan tentunya apa yang harus dilakukan untuk mengontrol kemarahan. Silakan, ada yang mau teman-teman, gimana nih menurut kalian buat tema diskusi kelompok kita hari ini? Kita pakai yang kemarin aja nggak sih, yang salah satu itu? Boleh juga. Radit, Kak, teman-temannya lagi diskusi, dengerin dong, jangan main HP mulu. Kalian berdua dengerin nggak sih? Kita semua lagi diskusi. Didengerin dong, punya kuping tuh dipakai bukan dipajang. Gak punya kuping kali. Main terus dari tadi. Dikira emang ini nilai sendiri-sendiri? Enggak, ini nilai kelompok. Saya ngasih HP-nya denger dulu. Mikir, aku mikir. Ini juga sama dia aja. Guna dikit dong. Biar tahu materinya banyak dikeluarin. Jangan gak ada nilai mau kabut. Nilai aja, protes. Astagfirullahaladzim, kok kalian malah jadi pada berdiskusi? Ya habisnya diam. Gak dengerin, gak kalian yang lagi diskusi. Tahu, coba deh kamu. Jangan dengerin harga kamu. Jadilah pribadi yang lebih baik dan sadari dong. Supaya kita tidak ada perselisihan di antara kita bersama. Astagfirullahaladzim. selesai sudah materinya berarti ya, 2 kali pertemuan. Jadi berarti bab 8 selesai ya. Sudah kalian tuntaskan dengan penjelasan yang kalian sampaikan. Gitu ya. Baik, ini Bapak ulang ya kisahnya kemarin terakhir ya sebagai penutup. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkapnya. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Sehingga saat marah, kita bisa melakukannya dengan force yang tepat, kepada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan di tempat serta di waktu yang tepat juga. Semoga
posting video cerita inspiratif kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa share dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Begitu ya. Kemarin yang jelas kayak ininya kan, kisahnya kan. Sekarang jadi jelas. Jadi setiap apa yang kita ucapkan tanpa kita kontrol diri, maka itu akan melukai seseorang. Walaupun kita udah minta maaf, tapi bekasnya itu masih ada dan akan selalu terjadi. Makanya hati-hati saat kita sedang melanggar kemarahan, kesalahan, maka jangan melakukan hal-hal yang memperburuk keadaan. Gitu ya. Terakhir, setelah mempelajari materi tentang menghindari perilaku bodoh, membiasakan perilaku mujahadah, kontrol diri dan setia, maka saya melakukan refleksi dan muhasabah ke dalam diri saya sendiri bahwa saya adalah pribadi yang jujur aja, nggak apa-apa. Nah, jujur nanti kasih alasannya apa? Apakah sangat temperamental? Apakah kadang-kadang sabar, kadang-kadang sensitif? Atau cukup sabar dan tenang dalam menghadapi setiap persoalan, atau sabar sekali dan selalu berusaha menahan diri, atau masa bodoh nggak mau deh peduli. Ada yang mau kasih komentar apa pribadi kalian? Punishment Pak. Aja nggak apa. Oke, jadi sepertinya kalau saya melihat dari pribadi saya itu cukup sabar dan tenang. Coba ya. Pasti jawabannya sabar sekali kan? Kalau saya masih sabar sekali. Karena kalau marah itu buang energi Pak. Saya sabar sekali. Good. Capek ya kalau orang mana? Ada lagi? Satu lagi. Menurut saya tipikal orang yang moody mungkin. Kadang sabar, kadang sensitif. Soalnya ya kadang ada hal-hal yang nggak bisa saya tahan amarah saya Pak, kayak gitu Pak. Udah ya bingung udah. Contohnya kayak gitu. Kalau sensi marah apa yang kamu lakukan biasanya? Banting orang. Ya nggak sampai banting orang. Coba tanya kameramen Pak. Nah, ya biasanya ngedumel nggak jelas Pak. Oh gitu. Iya Pak. Gitu aja sih Pak. Kameramen Pak. Kameramen coba. Kameramen Datang Pak. mau? Kamera Pak, pegang kamera Pak. Iya Pak. Baik ya, jadi kalian bisa mendeteksi pribadi kalian masing-masing ada di posisi mana. Kalau sangat temperamental berarti harus dikontrol, ya, dikontrol banget tuh, jangan sampai diluapkan di kemarahan yang membuat akhirnya jadi malah petaka. Ya. Yang bagus yang mana kira-kira? Pribadi yang mana? Yang sabar sekali. Nah, sabar sekali dan selalu berusaha menahan diri. Itu adalah akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, ya. Nah, kalau di pembelajaran B5 itu kan, ya, profil pelajar Pancasila ada tuh, ya, berakhlak mulia, sabar sekali dan berusaha menahan diri. Anak semandu terhebat. Anak semandu terhebat. Terima kasih, cukup dari Bapak ya. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.